Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Sugata Putri dari kelas TI 23D dengan NIM 1013. Saya di sini akan mempresentasikan pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan pada mata kuliah proses manufaktur. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memberikan pemahaman komprehensif tentang proses pemesinan, mesin perkakas, forming dan molding, metrologi, serta kaitannya dengan kualitas produk dan analisis sistem manufaktur. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan kualitas dan parameter pemesinan. Di sini kita ada istilah penting dalam proses pemesinan, yaitu ada machinability, kemudahan material dipotong, tolerance, batas toleransi dimensi, surface finish, kehalusan permukaan, hardness, kekerasan, ductile, ulet, straight, kekuatan. Selanjutnya ada kemampuan proses dari machinability. Yang pertama ditentukan oleh umur pahat, gaya atau tenaga pemotongan, kehalusan permukaan, dan kemudahan pembuangan gram atau chip. Yang kedua ada pengujian dilakukan dengan membandingkan material terhadap standar steel B1112, MR lebih besar dari 1 mudah dipotong, kalau MR lebih kecil dari 1 sulit dipotong. Yang ketiga ada karakteristik material, yaitu kekerasan, kekuatan, kandungan karbon, mangan, dan nikel sangat mempengaruhi machinability. Selanjutnya ada toleransi dan kehalusan permukaan. Yang pertama ada toleransi yang ketat meningkatkan biaya manufaktur. Yang kedua, kehalusan permukaan dipengaruhi oleh geometri pahat, jenis operasi, kecepatan makan, material kerja, gentaran mesin, dan terakhir desain fixture. Dalam proses pemesinan kita belajar juga pemilihan parameter pemesinan. Yang pertama ada kecepatan makan dan kedalaman potong dipilih berdasarkan jenis pahat, operasi rogging, auto finishing, dan kehalusan permukaan yang diinginkan. Yang kedua, optimasi kecepatan potong bertujuan memaksimalkan produksi dan meminimalkan biaya. Yang ketiga, biaya terdiri dari waktu penanganan, waktu pemesinan, waktu ganti pahat, dan biaya pahat. Untuk pertimbangan desain produk dalam proses pemesinan ada 4 pertimbangan, yaitu ada usahakan desain tanpa proses pemesinan, gunakan net shape proses. Yang kedua, toleransi dan kehalusan permukaan disesuaikan fungsi dan estetika. Yang ketiga ada hindari sudut tajam, lubang dalam, undercut, dan gunakan ukuran standar. Yang terakhir ada pilih material dengan machinability baik dan minimalkan setup. Selanjutnya untuk fungsi cairan pendinginan. Fungsi cairan pendinginan ada 2, yaitu fungsi utama dan fungsi sekunder. Yang fungsi utama yaitu melunasi, mendinginkan, membuang beram. Yang kedua ada fungsi sekunder, yaitu melindungi dari korosi, memudahkan penanganan benda kerja. Di sini ada 4 jenis cairan pendingin untuk pemesinan, yaitu yang pertama ada minyak murni atau straight oil, pelumasan baik, pendinginannya kurang. Yang kedua ada minyak sintetik, synthetic fuels, itu pendinginannya kurang. Yang ketiga ada soluble oil, emulsi, pelumasan, dan pendinginan baik, harga juga terjangkau. Yang keempat ada semi sintetik, kombinasi sifat soluble oil dan sintetik. Tahap selanjutnya adalah cairan pendingin, juga ada cara aplikasi, kriteria pemilihannya, dan perawatan. Yang pertama cara aplikasinya yaitu dibanjiri, disemprotkan, dikabutkan pendinginnya. Yang kedua ada kriteria pemilihan. Kriteria pemilihan juga ada performa proses, harga, keamanan lingkungan, dan kesehatan. Yang terakhir ada perawatannya, harus cek konsentrasinya, pH, dan kandungan minyaknya. Di sini ada rekomendasi cairan pendingin untuk material dan proses tertentu. Untuk material pertama ada aluminium, proses drilling bisa gunakan soluble oil, proses turning ada bisa gunakan soluble oil juga, dan milling juga bisa gunakan soluble oil. Yang kedua ada material brass, pendinginnya bisa pada proses drilling bisa menggunakan dry. Kalau turning bisa soluble oil, kalau milling bisa soluble oil. Yang ketiga ada material cast iron,
Pada proses drilling bisa gunakan pendingin dry, pada proses turning bisa gunakan soluble oil, pada proses milling bisa gunakan dry. Yang terakhir ada material steel alloy. Untuk material steel alloy bisa menggunakan pada proses drilling bisa menggunakan pendingin soluble oil, pada proses turning soluble oil, dan terakhir yang milling juga bisa menggunakan soluble oil. Sekian presentasi dari saya pada materi pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.